Itu namanya pamali. Kasih lilong pun akan yung nenekku. Saya tinggal pribadinya masing-masing saja. Pulau Lakang adalah salah satu pulau yang berada di perairan Makassar dan letaknya tak jauh dari kota Makassar. Cukup menaiki rakit mesin sekitar kurang lebih 20 menit dari desa Kera-Kera. Pulau yang tak hanya dihuni oleh masyarakat asli pulau ini, tapi juga dihuni oleh beberapa masyarakat luar. Masyarakat diantaranya Bugis dan Jawa yang semuanya beragama Muslim. Di pulau ini masih sangat memegang teguh adat dan kepercayaan akan pamali. Tapi masyarakat Lakang tetap menjaga silaturahim meskipun ada perbedaan budaya di antara mereka. Kalau bahasa Makassar itu namanya itu pamali. Apa namanya itu pamali? Kasipali. Kalau orang Makassar. Pengertian pamali itu kasipali, tidak boleh langgar itu. Kalau ada yang langgar itu kasipali, biasa ada terjadi. Dulu pernah terjadi. Apalagi kalau di bulan nahas. Itu namanya nahas tahun. Ada yang langgar dulu satu mobil dia terbalik mobilnya, mati semua itu. Jadi makanya saya takut bisa langgar itu karena pasal dari nenek saya, dari orang tua saya. Ini asli dari sini. Itu pemali itu tidak bisa lagi dilanggar. Karena biasa terjadi. Kalau ada yang langgar tentunya ada terjadi. Tidak boleh dilanggar itu. Selama saya di sini dilahirkan oleh nenek saya sama orang tua saya, tidak boleh langgar itu karena pesanan orang tua. Di sini tanpa waliullah boleh langgar. Kalau dia bilang pamali, tetap pamali, tidak boleh dilanggar. Makanya di sini dia pakai setengah adat. Pamali itu memang saya percaya karena memang sering terjadi kalau ada misalnya kita ada cara-cara itu misalnya ke kawin anaknya atau ke diislamkan anaknya dia tenane serta macamnya untuk ya kenapa akademinya biasa ada terjadi. Biasa terjadi yang mau dipasang itu misalnya pengantin dia itu tewas dari tempatnya. Pemali yang paling kantor itu misalnya kalau ada kita acara-acara baru tidak membawa pisang satu sisir atau tidak mendatangi rumahnya di dalam. Karena ada memang di sana itu kok banyak. Itu yang paling kantor itu. Itu kuburan sana itu kok banyak memang itu kuburannya. Jangan kok banyak. Kalau Makassar kok banyak atau kuburannya. Gitu. Nah, sama itu dari Lakiong itu, Syekh Yusuf, sama juga di sini.
Nah, kalau orang dari sini, masyarakat dari sini harus di situ dulu, baru dilaksanakan caranya. Kalau tidak dilaksanakan ada salah satu terjadi, imbangkan anunya, anaknya kah, orang tuanya kah tewas. Nah, gitu. Itu tidak boleh dilanggar. Itu namanya pamali. Kasih lilong pun akan nenekku. Saya diangkat PNS, calon PNS 83, 1 Maret 83. Jasa saya ditugaskan di namanya Kelurahan Lakang, termasuk Kecamatan Taluk. Kota desa ini, kelurahan ini di pinggiran, tepatnya pinggiran Kecamatan Taluk paling utara. Ya, Kecamatan Taluk paling utara. Jadi di sini saya datang. Pada waktu itu susah juga, jalanan tidak ada, nyebrang sungai. Nah, caranya bagaimana saya menyeberang untuk karena orang baru, menyeberang di Kelurahan Lakang, Kecamatan Taluk ini, saya panggil orang mencari ikan untuk menyeberangkan keluarga saya, karena saya tugaskan di sini ada perumahan untuk guru. Ya, disitulah saya datang di sini, susah juga adaptasinya. Karena masyarakat di sini kebanyakan terus terang kurang bahasa Indonesia. Jadi bahasa pengantar yang kepakai adalah bahasa Indonesia. Sedangkan anak saja kecil jarang yang bisa bahasa Indonesia. Karena pada waktu itu tahun 83 memang tenaga guru memang kurang. Misalnya kalau ada itu masyarakat pendatang itu dia tidak tahu, saya jelaskan. Langsung saya jelaskan, kalau masuk ke di sini ucapkan berselang, baru kau naik di sini keliling. Karena itu artinya itu menghargai orang gaib. Nah, memang di sini ada orang gaib, ada penunggunya di sini. Jadi kadang-kadang itu penunggunya di sini orang kan dilihat dia pakai surban, muncul dia kalau dia dalam turun di sungai biasanya ada buaya dilihat, begitu macam-macam dia kelihatannya. Jadi saya pendekatan baru dengan masyarakat, datang di rumahnya, anakku suruh datang di situ, komunikasi bisa berjalan sedikit-sedikit. Saya diajak bahasa Makassar, tidak tahu juga, karena orang baru. Nah, kebanyakan di sini anak-anak diajak bahasa Indonesia juga tidak tahu. Sedangkan dibilang Pak Kandre, apa itu Kandre? Saya tidak tahu pada waktu itu. Jadi susahlah adaptasinya. Saya tiap hari ya anak-anak suruh panggil di rumah dinas wajah komunikasi. Saya pakai bahasa Indonesia, makin hari anak bisa merespon. Oh iya bahasa Indonesia. Itulah sampai sekarang saya di sini keluarga saya pakai bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia adalah bahasa pengantar. Nah, untuk seluruh Indonesia. Maka dari itu pada waktu itu susah juga. Saya datang di rumahnya orang-orang, saya ajak bicara bahasa Indonesia, kecuali yang tua-tua sering ke kota, ya di situ bisa bahasa Indonesia. Tapi yang jarang di kota susah, bahasa dipakai bahasa Makassar. Saya dipakai bahasa Makassar tidak tahu, ya kurang paham. Sedangkan contohnya, saya dipanggil orang, suruh makan, jangan dimakan Pak, jangan, sekalinya jangan bahasa Makassarnya ayam. Jadi tidak ku apa-apa kan itu, tidak ku pegang itu ayam. Ya, di situ letaknya. Pak, jangan dimakan itu. Jangan. Saya kira maksudnya tidak boleh dimakan, sekalinya jangan bahasa Makassarnya adalah ayam. Ya, di situ letaknya saya berbaur kepada masyarakat, pendekatan menyusahkan diri. Makin hari alhamdulillah keluargaku bisa sedikit di bahasa Makassar, bahasa daerah. Tapi saya sampai sekarang itu susah juga bisa menerima percakapannya dia, tapi saya ngomong susah. Ya cuma itu menyesuaikan diri. Ini kepercayaan susah juga ini. Itu kepercayaan, setiap orang itu punya kepercayaan sendiri-sendiri.
Contohnya saja di sini ada ada orang meninggal umpamanya. Itu di sini tidak boleh ambil air, tidak boleh menyapu. Tuh dalam hatiku, apa hubungannya? Ya ini apa hubungannya? Tapi saya juga menghargai pendapatkan masyarakat di sini. Kalau dia kepercayaan begitu, pahamnya di sini begitu ya silakan, tidak ada masalah. Tapi maksud saya atau apa hubungannya? Orang umpama ada orang meninggal tidak boleh ambil air, menurut pendapatku juga tidak masuk akal. Jadi kalau orang butuh akan umpama akan masak akan apa, akan ke buang air kecil buang besar, tidak ambil air bagaimana? Jadi di sini pendapatnya orang di sini yang begitu juga kuhargai, kuhormati juga. Saya juga tidak melarang, terserah yang bersangkutan itu saja. Saya tidak melarang, tidak apa, kuhormati juga pendapatnya dia, ya silahkan. Saya dibilang Pak Mali percaya tidak, susah, tinggal pribadinya masing-masing saja, tinggal orangnya saja. Ya begitu, itu sebetulnya Pak Mali itu sebetulnya zaman seperti nenek moyang kita dulu, percaya. Animisme, dinamisme kan begitu. Ya orang juga begitu. Jadi kepercayaan itu tinggal pribadinya masing-masing lah. Menurut pendapatku, nanti kita umpama kita larang ya salah paham juga ya, kita lanjutkan sebetulnya juga ndak masuk secara akal, secara logika. Ya kalau saya tetap berdirikan saya, kan pribadinya masing-masing orang berbeda, silahkan. Kalau pendapatnya dia begitu ya silahkan, begitu saja. Saya ndak melarang juga pendapatnya dia begitu, saya juga ndak melarang. Namanya kepercayaan, ya keyakinannya begitu, ya silahkan saja. Jangan sampai menimbulkan efek yang tidak baik juga antara ini dengan ini, begitu. Si A di B kan tidak enak, pendapatnya si A umpamanya begini, di B begini. Akhirnya apa? Tidak pas toh, akhirnya apa? Akhirnya menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.